Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Darmawan dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan bawakan mata kuliah mikro dengan materi tentang uang. Langsung saja, pertama, definisi uang. Pengertian uang dalam konvensional dan Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Dalam Islam juga mengertikan uang bersifat flow konsep dan merupakan public goods. Arti flow konsep adalah uang harus mengalir. Sejarah uang. Pada awal peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makan dari berburu atau memakan dari berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri atau kebutuhan lain. Selanjutnya, sejarah uang di Indonesia. Pada awalnya di Indonesia, uang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak tersebut menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroy. Selanjutnya, pengertian uang menurut seorang ahli yang bernama Aceh Pigou, bahwa uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Selanjutnya, uang dikategorikan dalam 3 hal, yaitu uang barang atau commodity money adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan sebagai uang. B. Uang kertas atau token money adalah alat tukar yang dominan dan semua sistem perekonomian menggunakan sebagai alat tukar. C. Uang giral atau deposit money adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank konvensional melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Selanjutnya, kriteria dan fungsi uang dalam Islam. 1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 2. Mudah dibawa-bawa kemana-mana. 3. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. 4. Tahan lama. 5. Jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Dan yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Fungsi uang dalam Islam. 1. Uang sebagai alat tukar. 2. Uang sebagai satuan hitung atau satuan nilai. 3. Alat penyimpanan nilai. 4. Standar pembayaran di masa depan. Fungsi uang secara umum. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum agar dapat diakui sebagai alat tukar umum. Suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Kualitasnya cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai.
serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Fungsi asli uang terbagi menjadi A. Sebagai alat tukar atau medium of exchange. B. Sebagai satuan hitung atau unit of account. C. Sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. 2. Fungsi turunan uang. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan uang. Fungsi turunan tersebut diantaranya A. Sebagai alat pemindah kekayaan. B. Sebagai pendorong kegiatan ekonomi. C. Sebagai alat pembayaran yang sah. D. Sebagai alat pembayaran utang. Dan E. Sebagai alat penimbun kekayaan. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.